akan sujud kepada Allah mendoakan kita karena kita termasuk santrinya yang ikut mengamalkan muamalah ma'rufnya dari para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama. Catat ini. Ya, yang situ dururan kalau mau ngaku NU baca Maulid Barzanji, bukan situ dururan. Saya harus keras ngomong begini daripada PWI nanti akan kesasar selama-lamanya. Paham semuanya? Paham semuanya? Ya. Jadi apa yang kita baca? Barzanji. Pak Bu, yang menciptakan Maulid Barzanji itu adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji. Itu Al-Husaini, cucunya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sementara ente tahu siapa yang menciptakan Sidul Durar? Ayo, Acung yang tahu namanya. Acung, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Terus apa tadi ente rame-rame bahasa Sidul Durar itu apa tujuannya? Sampai nangis-nangis itu tadi nangisin apa? Siapa itu? Pahlawi. Kapok kan saya ngomong begini? Kapok nggak? Orang Batam harus ngomong begini biar ngerti sampean. Jangan dianggap marahnya saya ini karena benci. Marah saya ini agar sampean lurus, sampean mengamalkan sesuatu yang sampean sendiri punya sanad dan ta'alluq keilmuan kepada gurunya sampean. Paham orang Batam? Paham? Kapok kan? Nah, itu orang Cirebon. Orang Cirebon kalau salah yang ngomong salah. Wallahi tallahi billahi, saya Muhammad Faris Al-Husaini, cicit dari Sunan Gunung Jati. Saya gak ridho dunia akhir ketika apa yang sudah diajarkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama kepada kita orang NU lalu kita meremehkannya. Wallahi tallahi billahi, saya berani taruhan di akhir. Paham semuanya? Paham. Mulai nanti yang dibaca apa? Barzanji. Barzanji. Makanya tadi saya itu sebetulnya waktu halul kiam saya nggak mau naik. Kenapa? Karena saya nggak punya sanad ke sana. Yang saya punya sanad di Maulid Barzanji. Ya, betul. Paham? Paham. Saya marah bukan karena benci, biar orang NU di Batam lurus. Paham? Paham. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya tidak bisa lama karena besok pagi saya sudah harus kembali ke Jakarta. Saya di Jawa lagi banyak acara, saya di Jawa lagi sangat-sangat padat sekali acaranya. Yang kedua, santri saya itu kalau 17 Agustusan oleh masyayikh pondok pesantren untuk memperingatinya sampai berhari-hari sebagai rasa syukurnya para santri atas perjuangan para kiai dan para ulamanya ketika memerdekakan bangsa. Bapak Ibu, mohon maaf malam hari ini di majelis ini hadir saudara saya. Beliau ibu nyainya Mbak Yai Nur. Ini masih saudara dengan saya. Beliau masih cicitnya Sunan Gunung Jati. Beliau dari Keraton Kanoman Cirebon. Jadi beliau adalah Sayyidah Asy-Syarifah, cucunya Sunan Gunung Jati, istrinya Mbak Yaya Nur. Itu saudara saya dari Kanoman. Beliau sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Kalau turunannya Sunan Gunung Jati, batinnya nyambung. Makanya saya tadi ngobrol dengan Yaya Nur langsung nyambung. Alhamdulillah. Itu hebatnya Wali Songo. Kemudian yang berikutnya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengapresiasi dengan terbentuknya perjuangan Wali Songo Indonesia di Kota Batam. Kenapa? Karena ini penting bagi kita, khususnya untuk orang ini. Di mana kita semuanya tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang memerdekakan adalah kiai dan ulama NU. Kiai dan ulama NU memiliki saham besar dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gak usah terlalu jauh bicara tentang sejarah. Satu contoh kecil saja Pak. Sebelum Indonesia ini berdiri, sebelum Indonesia ini ada, kiai dan ulama NU sudah menyebut Indonesia di dalam syairnya. Muassis Nahdlatul Ulama almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menyebut Indonesia di dalam syairnya, di dalam lagunya yang berjudul Syubbanul Wafa, yang kerap kali dinyanyikan oleh kader-kader Ansor dan NU, Fatayat dan Muslimat.
Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman wala takun minal iman inhadu alal watan. Ya, syair berikutnya apa? Indonesia biladi anta umanum wa qoma kullu mayyatika yauma qami khayyal qarimama. Lagu itu diciptakan oleh Mbah Wahab jauh sebelum Indonesia terbentuk. Lagu itu diciptakan jauh sebelum Indonesia ini ada. Tapi Kiai NU sudah menyebutkan Indonesia di dalam lagu. Ada yang lebih tua lagi daripada lagu itu, yaitu lagu dari ciptaan kakek saya, Mbah Abbas Pondok Buntut Pesantren, pahlawan perang 10 November Surabaya. Jauh lebih tua daripada lagu Subhanul Watan. Mbah Abbas menciptakan lagu judulnya Nahnu Nahdiyun Indonesia. Nahnu Nahdiyun Indonesia, hablunal Islamu dinuna. Dua kiai, dua muassis Nahdlatul Ulama sudah menyebut Indonesia jauh sebelum Indonesia itu ada. Pertanyaannya, di hari ini Indonesianya ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Di hari ini Indonesianya ada. Di hari ini Indonesianya eksis. Apa kalau bukan karena karomah dari para kiai dan para ulama kita Nahdlatul Ulama. Sebegitu luar biasanya para kiai dan para ulama kita, sampean suruh nepungin sanad keilmuannya saja, malah sampean membangga-banggakan ciptaan orang lain yang sampean sendiri nggak pernah punya sanad keilmuan kepada mereka. Ayo, mau jawab apa orang Batak? Wong Cirebon. Siap ya. Indonesia ada karena kiai dan ulama kita. Mbah Abbas, Mbah Wahab itu turunannya Wali Songo. Mbah Abbas Pondok Buntut Pesantren Cicik dari Sunan Gunung Jati. Jelas sanad dan terkonfirmasi sejarahnya. Muassis Pondok Buntut Pesantren, pendiri Pondok Buntut Pesantren Mbah Muqayyim, penemu Provinsi Bandar Lampung, pendiri Provinsi Bandar Lampung, bahkan yang mendesain rumah adat pertama Bandar Lampung adalah pendiri Pondok Buntut Pesantren Mbah Muqayyim. Siapa? Cicik dari Sunan Gunung Jati. Perjuangan Mbah Muqayyim diteruskan kepada cucunya. Siapa? Mbah Abbas Pondok Buntut Pesantren, yang kemudian beliau menjadi pahlawan 10 November Surabaya karena mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sanad perjuangan kita PMI ke sana, Pak, bukan ke Ba'alawi. Sanad perjuangan kita ini ke kiai dan ulama NU yang tehnya adalah Wali Songo, bukan ke Ba'alawi. Bukan ke siapa? Bukan ke siapa? Bukan ke Ba'alawi. Terlepas daripada Ba'alawi ada yang baik, boleh. Kalau ada turunan Ba'alawi yang baik, kita hormati. Kalau ada turunan Ba'alawi yang alim, kita ngaji. Tapi urusan masalah nasab yang diklaim mereka, kita tidak boleh percaya. Kenapa? Karena ada hasil riset keilmuan yang menyatakan kalau mereka batal nasabnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Sudah jelas hasil riset keilmuannya batal, sampainya masih seneng. Sementara kiai dan ulama Nahdlatul Ulama yang jelas-jelas secara nasab dan sanad keilmuannya terkonfirmasi di sejarah, sampean malah tinggalkan. Terasa tidak terasa, malam hari ini mata saya menyaksikan langsung di Kota Batam. Mau jawab apa saja? Sopot kaos PWI-nya kalau sampean masih senang baca simpul dua. Bukan tidak boleh. Tapi sanadnya sampean itu Maulid Barzanji. Setuju apa setuju? Setuju. Setuju apa setuju? Setuju. Terlebih di hari ini, Pak, oknum Ba'alawi banyak bikin masalah di negara kita ini. Mengancam bukan hanya sekedar keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai sebuah jamiah yang didirikan oleh para kiai dan para ulama, tapi manuver-manuver yang dibuat oleh Ba'alawi mengancam kelestarian
bangsa dan negara Indonesia, yang bangsa negara Indonesia kata Kiai dan ulama NU yang kerah dari Wali Songo adalah mu'ahadah watonnya kita yang tidak boleh diingkari dan tidak boleh dikhianati walau sejengkal. Mbak Abbas berjuang 10 November membela Indonesia. Mbak Abbas mengatakan hubbul Indonesia minal ibadah, cinta kepada Indonesia adalah ibadah. Itu terah Wali Songo. Sekarang kalau kita bandingkan dengan manuver dan sikapnya Pak Alawi di hari ini, coba Pak, sejarah diselewengkan. 17 Agustus katanya usulan dari Habib siapa di Kuitang itu, bendera merah putih karangannya Habib, sampai BPKB STNK karangannya Habib jatuh. Gak usah dikerokin. Semangat, semangat. Merdeka. Oh, belakang baru Gus Maris mewah. Aku biar ngaji di Batam adem-adem aja, bengi aku ngewot. Aku ketinggalan men. Ngomong memperjuangkan Wali Songo, agamane Wali Songo malah gak dinggo. Bandung masalah. Oh, pemrotot. Bendera merah putih karangannya Habib, STNK karangannya Habib, BPKB karangannya Habib. Ya Habib dibalawiakan Pangeran Diponegoro, pahlawan dan ulama sufi dari Mataram yang memiliki karamah yang sangat luar biasa dibalawikan. Kabeh dibinyahtake. Gini nama badan. Sing lucu di tetangga kecamatan saya ini ada kuburannya orang tukang tambal ban. Mati lu tahun 2016. Saksinya masih banyak, istrinya masih ada, anak-anaknya masih ada. Lalu tiba-tiba dibangun atas izin Habib Lutfi diganti jenenge Syarifah. Tambal dan ini dikholi gak ono sing teko rek. Jare masyarakat ngomong, ini kan tukang tambal ban, kenapa kemudian ganti jadi Syarifah? Lalu saya kenapa gak datang di kholnya? Ya bukan saya tidak mau mengkholi tukang tambal ban, ya mau tapi namanya jangan dirubah. Pemalsuan makam di mana-mana. Yang lebih keji daripada itu, banyak muncul makam-makam palsu. Sampai dalam kondisi seperti ini harus kritis, Pak. Kenapa mereka ini melakukan seperti ini? Kalau kita kaitkan dengan hasil riset DNA yang ditemukan oleh beberapa pakar DNA di Indonesia, bahwa Bang Alawi itu DNA-nya adalah DNA yang diargenasi. Ini agak ada sedikit korelasinya dengan apa yang dilakukan mereka di hari ini. Kenapa? Dulu Palestina ini negara Islam. Yang namanya Palestina ini dulu negaranya besar dan semua mayoritas masyarakatnya Islam. Orang Yahudi itu nggak punya negara. Orang Yahudi numpang hidup di Palestina karena orang Islam yang ngurus negara. Akhirnya orang Islam ini nggak pernah sudut ke siapa-siapa. Akhirnya diizinkan dia hidup di Palestina. Hidup di Palestina, berkembang sampai banyak. Akhirnya orang Yahudi membuat satu rencana untuk merebut negara Palestina. Bagaimana rencana yang mereka lakukan untuk merebut negara Palestina? Pertama, dia belokkan sejarah Palestina. Masif sampai orang Palestina nggak tahu dengan sejarah negaranya sendiri. Yang kedua, munculkan makam-makam baru dengan nama mbah-mbahnya mereka. Palsukan makam-makam ulama yang berpengaruh dengan nama mbah-mbahnya mereka. Setelah masif dan berhasil, masyarakat di situ pada percaya. Akhirnya mereka mendeklarasikan dan menyatakan bahwa Palestina sejatinya adalah negaranya mereka. Setelah masif mendapat dukungan, orang Palestina terusir dari negaranya sendiri.
berkaca dari sejarah-sejarah Palestina seperti itu, di Indonesia sekarang ini mirip, dan gerakan itu dilakukan oleh kelompok Baal. Betul apa? Betul. Betul apa? Betul. Masif mengaku turunannya Kanjeng Nabi, tapi sepenake dhewe. Bahkan yang lebih kejam Pak, baru kejadian di Jawa Barat ini ada Habib yang membawa lari istrinya Kiai. Hati-hati Kiai. Kiai Nasir, hati-hati Kiai Nasir. Asu. Hati-hati Kiai Nasir. Masya Allah. Ada lagi istrinya Ustadz diminta. Di doktrin Ustadznya, kalau kamu menyerahkan istri saya, apa istri kamu kepada saya, kamu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilepaskan istrinya. Ustadz itu melepaskan istrinya mencerai, dan akhirnya istri itu dikawin oleh Habib. Hanya baru dapat beberapa minggu sudah cerai lagi. Kenapa? Karena KDRT. Ada lagi Habib yang kebiasaannya keliling, meminta uang ke masyarakat, kalau nggak dikasih ancamannya tidak dapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Ada nggak di Batam yang begitu? Ada nggak? Ada nggak? Nah, mulai sekarang kalau ada Habib yang begitu nggak usah diajak ngomong, kaplok aja mukanya. Betul. Bolok. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Kaplok aja. Di Indonesia masih Arabisasi Pak sekarang. Terasa nggak? Terasa nggak? Terasa. Masif Arabisasi. Orang Indonesia kalau ngomong nggak campur dengan bahasa Arab itu dianggapnya nggak gaya. Oke? Liko. Anak, antum, Liko. ukti, akhi, liko, gabar, gabul, gabar. Saya tanya kenapa ente ngomong pakai bahasa Arab? Oh, bahasa Arab itu afdol, Gus. Bahasa Arab afdol itu yang Qur'ani. Betul apa betul? Kalau ada orang meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan subhanallah. Kalau kita mendapatkan musibah di jalan, astagfirullahaladzim. Kalau gabal-gabul anak antum akhi ukti, bahasa congormu. Colok. Gini bang Gi? Gini bang Gi? Akhirnya sekarang terjadi Arabisasi. Saya itu nggak bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab sesuai nahwu sorof saja. Makanya waktu saya haji, umrah, saya lagi ngopi di warung, saya lagi luwak kopi. Ditanya sama orang Arab, malkah ya haji? Ini kopi opo haji? Loh aku lah bingung. Bahasa Arab kopi luwak itu ya. Lah akhirnya tak jawab sesuai keilmuan santri saya. Tak jawab hadhil qahwa allati takhruju min silikil luwak. Begini lagi. Lah kancaku sing ngiringan tengkok, Gus. Lek kapal api apa Gus bahasa Arab? Safinatun nar. Arabisasi itu jelek buat orang Indonesia. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi niku ngajari kula niku ken remen kali tanah kelahiranne. Gini apa nggih? Kanjeng Nabi mengatakan, "Ana Arabiyun." Saya Arab. Siapa yang membenci Arab berarti membenci saya. Hadis itu jangan ditelan mentah-mentah. Hadis itu kalau kita mau mencerna hadis, dilihat konteksnya. Hadis yang mengatakan ana Arabiyun, aku Arab, sapa wong sing benci Arab berarti membenci aku. Itu konteksnya adalah nasionalisme kebangsaan. Kanjeng Nabi ngajari kula lan panjenengan ken remen kali tanah kelahiran. Kenapa? Sebab sejatine Kanjeng Nabi niku sanes tiyang Arab. Kanjeng Nabi niku mu'arrab, wong sing diarabke. Enggak percaya, ayo kita runtut nasabnya.
Beliau cicitnya Nabi Ismail alaihi Salam. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihi. Pertanyaannya, semenjak kapan Nabi Ibrahim hidup di Arab? Ayo. Nabi Ibrahim ke Arab itu cuma mengantarkan istrinya. Itu pun karena perintah Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Lalu uzlah ke Palestina. Di hari ini Palestina itu letak wilayahnya wilayah Israel. Nah, Israel disebut sama Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan bangsa tersendiri. Ya kan? Ya Bani Israel. Dan Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Beliau itu Mu'arab, orang yang di Arab. Kalaupun beliau mengatakan anak Arabion, itu adalah nasionalisme kekuasaan. Maka kalau kita mau mencontoh apa yang dikatakan oleh beliau, ketika beliau mengatakan anak Arabion, aku Arab, jatuh kepada kita umatnya di Indonesia, katakan anak Indonesia, aku Indonesia. Ketika beliau mengatakan siapa yang membenci Arab berarti membenci aku, maka jatuh kepada kita umatnya yang di Indonesia, katakan siapa yang membenci Indonesia berarti membenci aku. Gitu cara nyantolnya. Wis percaya Habib itu bodoh-bodoh, gak ono sing iso ngene iki. Betul. Sing iso ngene iki kiai-kiai NU mah. Gino nggih? Nggih. Ono sing masih dadi mukhibin ngene. Bekas. Hah? Anak orang mengiki lek gap metu tak kenakne gak selamat sampeyan. Oh, putune Sunan Gunung Jati dungone mandi. Nggih. Kula teng Sunan Gunung Jati 13, Sunan Gunung Jati teng Kanjeng Nabi 23. Berarti kula teng Kanjeng Nabi pinten? 30-an. Ono darah Kanjeng Nabi ne wong batame sing gak percaya. Jare ngomongnya mosok turunane Kanjeng Nabi irunge pesek jancuk. Bahkan yang lebih bahaya lagi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Alawi di hari ini, Pak Alawi sudah banyak merambah ke makam-makamnya aulia. Di Muria banyak makam-makam yang dirubah di Pak Alawi kan. Laras ngomong betul. Di lingkungan makbaro aulia lainnya juga sama di Pak Alawi kan. Tiba-tiba ada namanya Alidu. Tiba-tiba ada namanya Binyaknya. Tiba-tiba ada namanya apa? Asega. Aku ya Habib Ad-Dudu. Dudu Habib. Ini nama betul. Nggih. Tujuan mereka membuat hal-hal seperti itu bukan hanya untuk merusak NU, tapi untuk merusak bangsa dan negara Indonesia. Tujuannya menguasai Indonesia dan menguasai Jamaah Nahdlatul Ulama. Sampai pun dia nama betul sejarah NU itu belok. Pun. Dia nama betul. Yang lebih parahnya lagi sudah dikarang bukunya, lalu disebarkan di Tegal melalui LMI Tegal. Itu pengurus NU piye? Pengurus NU-nya bagaimana? Kok nggak paham sejarah? Ada buku yang jelas-jelas membelokkan sejarah NU kok diterima aja terus disebarkan. Ini pengurus NU-nya gimana? Dipertanyakan. Kalau terserah Mbak Wahab hilang. Dalam buku itu Mbak Wahab Hasbullah nggak ada. Padahal NU itu sejatinya yang menggagas pertama adalah Mbak Wahab Hasbullah. Mbak Wahab Hasbullah. Mbak Wahab Hasbullah menggagas, lalu direalisasikan oleh Mbah Hashim Asy'ari dengan para kiai dan para ulama lainnya. Mbak Wahab itu hilang nih Pak. Ganti Habib Hashim bin Yahya. Lu si Habib Hashim ini siapa? Aku kenal aja pas Habib Gusti ngomong. Saat dulu Habib Gusti ngomong, aku gak kenal kalau Habib Hashim. Apa ganjan cuy ini gitu? Gini bang, gini bang. Perubahan sejarah Indonesia tujuannya menguasai Indonesia agar Indonesia kehilangan nilai-nilai sejarah. Kalau Indonesia sudah kehilangan nilai-nilai sejarahnya,
maka masyarakat Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Ketika masyarakat Indonesia kehilangan jati dirinya, di saat itulah mereka akan merebut bangsa dan negara Indonesia. Kalau bangsa dan negara Indonesia terebut oleh mereka, maka leluhur-leluhur kita, leluhur-leluhur ulama kita akan hilang sejarahnya dari muka bumi ini, dan kita akan menjadi orang yang ingkar terhadap sejarah para ulamanya, para kiainya. Kita termasuk orang yang memutuskan sejarah para kiai dan para ulamanya, yang itu adalah guru kita. Di saat itu laknat Allah Subhanahu wa taala akan jatuh kepada Indonesia. Untung ada PWI. Alhamdulillah. Untung ada minimal laknate Gusti Allah ditunda. Karena ana wong sing sadar belani para kiai, para ulama, membelani sejarah para kiai, para ulama. Pak Bu, sejarah di dalam Islam bukan hanya sekedar cerita. Sejarah di dalam syariat Islam posisinya bukan hanya untuk contoh saja. Sejarah di dalam Islam itu syariat. Buktinya nopo, jenengan uling Quran. Quran itu tidak semuanya membahas hukum. Leres sama betul. Quran itu tidak semuanya membahas tentang hukum. Quran itu membahas sejarah. Itu menunjukkan bahwa sejarah itu syariat. Kalau kita kehilangan sejarah kita, maka kita kehilangan syariat kita. Kalau kita terputus sejarah kita, maka kita terputus dengan syariat kita, dan itu dosa besar, dan itu memenuhi syarat untuk datangnya laknat Allah kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Begini apa betul? Begini apa betul? Maka dibentuknya PWI tujuannya adalah untuk meluruskan sejarah yang dibelokkan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai amanat dakwah para kiai dan para ulama guru kita di Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah diciptakan oleh para kiai dan para ulama di Indonesia. Jangan dianggap yang namanya budaya itu nggak penting. Budaya itu penting sebagai penyokong agama. Dengan itu jangan suudon dengan apa yang sudah diciptakan oleh leluhur kita. Jangan suudon. Sampai tahu tari topeng nggak? Tari topeng Cirebon. Tari topeng Cirebon itu yang menciptakan siapa? Yang menciptakan kakek saya dan kakeknya Bunyai. Siapa? Pangeran Cakrabuana. Tari topeng diciptakan oleh Pangeran Cakrabuana ini untuk menjawab tantangan perangnya Kerawang. Ketika itu Kerawangnya itu menantang Cirebon dan Cirebonnya tidak mau perang. Maka Pangeran Cakrabuana membuat gerakan untuk menjawab. Pangeran Cakrabuana tidak mau menjawab memakai lisan. Ditanya kenapa Pangeran? Karena takut terjadi fitnah lisan. Maka beliau menjawabnya dengan gerakan. Di mana gerakan pertama ini disebut dengan gerakan kelana gandum. Maknanya apa? Maknanya gerakan itu mengajak Kerawang untuk tidak perang. Sudahlah jangan perang. Perang itu nggak ada yang untung. Semuanya rugi. Kerawangnya tetap nantang. Dibuat gerakan kedua namanya gerakan kesatria. Di mana gerakan kesatria ini menunjukkan bahwa Pangeran Cakrabuana kepada Kerawang, sudah jangan perang. Kalau perang kamu yang kalah. Kerawangnya tetap nantang. Bikin kerana ketiga. Di mana kelana ketiga ini menunjukkan gerakannya menunjukkan bahwa ya sudah kalau kamu mau menantang terus apa boleh buat. Akhirnya terjadilah perang antara Kerawang dengan Cirebon. Kerawangnya kalah, dibuat gerakan keempat. Di mana gerakan keempat menunjukkan makna bahwa Pangeran Cakrabuana memberitahu, tuh percaya sama saya. Kamu kalau perang kamu yang kalah. Sudah, sekarang nggak usah saling dendam, ayo damai lagi dan kita bersama-sama membangun negeri ini. Membangun negeri Pajajaran ini. Akhirnya bersatu lagi Cirebon dengan Kerawang. Tari topeng diciptakan oleh Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana riadohnya 15 tahun. Beliau menciptakan itu dengan riadoh.
Sebegitu luar biasanya leluhur kita di dalam menciptakan sebuah karya, sebuah budaya kehidupan masyarakat. Kita yang tidak paham, kita hanya bisa mengharamkan, kita hanya bisa mengkafirkan. Jare wong Cirebon sekali kiri tetap kiri. Jenengan ngertos napa mboten kiri? Os. Hah? Masuk. Aku cilik. Gila mboten. Nggih. Jadi jangan meremehkan dengan apa yang sudah diceritakan oleh beliau. Pangeran Cakrabuana itu waliullah, putra dari Prabu Siliwangi, Muslim dari mulai lahir. Ibunya adalah Dimas Subanglarang, seorang wali perempuan yang makbarulnya sekarang ada di daerah Sobang, Banten, pas di pinggir laut, tersentuh ombak. Tapi sumur di samping makbarulnya beliau tidak asing airnya. Seorang wali perempuan punya anak Pangeran Cakrabuana, punya adik namanya Nimas Rarasanta, menikah dengan salah satu sultan di Mesir, memiliki putra Syarif Hidayah. Belum kemarin Rizik sih habis sembrono. Sore Solo, Nimas Rarasanta itu istrinya Syekh Syarif Hidayatullah. Kalau dia tahu sejati sejarahnya bahwa Nimas Rara Santang itu adalah ibu dari Rasulullah, tapi dia tetap mengatakan kalau Nimas Rara Santang adalah istri dari Syarif Hidayatullah, maka ini adalah fitnah yang teramat keji menuduh Syekh Syarif menikahi ibunya, dan ini keluar dari batas-batas agama. Kalau dia tidak minta maaf, maka saya doakan dia dilaknat oleh Allah. Amin. Karena dia sudah mencederai akhlak dari waliullah. Ayo taruhan, Rizik apa aku sebetulnya? Jenengan. Oh, pemerintah. Amin. Gitu bang, Nggih. udah jelas tahu semua santero jagat yang namanya Nimas Rara Santang ini ibu dari Syarif Hidayat Sultan Gunung Jati. Oh, dikotokan istrinya. Kalau dia tahu sejarah sejatinya, tapi dia tetap ngomong begini, ini fitnah. Fitnah yang teramat keji kepada seorang waliullah. Saya sebagai cucunya, saya tidak terima dan tidak ridho dunia akhirat. Kalau dia tidak minta maaf, saya doakan dia dilaknat pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah memfitnah kekasihnya Allah, waliullah Sunan Gunung. Itulah tujuan didirikannya PWI. Paham ya Pak ya? Paham ya? Paham ya, saya hitung nggak apa-apa lah, saya maafin. Mungkin sekarang masih baru, belum ngerti. Makanya tadi bacanya sih tuturunnya aneh, saya bilang. Kalau saja perjuangan Wali Songo sing bocok kok sumput dulu. Sana di sini sampean sumput dulu. Tapi kalau Maulid berjanji, sampean santri dengan sendirinya. Sampean mutasil sanadnya kepada kiai sampean dengan membaca Maulid betul apa betul? Betul apa betul? Yang kedua, saya kritik lagi untuk Hadro. Kadang-kadang Hadro itu nyanyi asal bahasa Arab aja, gak ngerti artinya, disong karena wah kayak wah. Padahal itu syair biasa. Jadi oke. Ada nyanyi marartu ala diyar diyar Laila ugattilu zal jidar wa nadjidar wa ma hubbu diyar shafaghna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar Allahul jawatu. Iki wong bodoh tapi pameran. Pameran, bodoh. Lagu Marorto Ala Diyar itu syairnya Kais kepada Laila. Lagu cintaan kok diono kene karo apa? Burdah tolak kan gak nyambung goblok. Ayo, terus ngono iku lho tangane kok ngene. Apa? Ngene syair-syair cinta. Indonesia itu kadang-kadang
nyanyi Arab. Akhirnya apa nyanyi Arab sing lucu. Nang kene sing nyanyi kabeh wong-wong musisi-musisi Islam di kampus. Ya wabur bulis raya ala khil. Padahal di Mesir lagune bocah cilik ki. Ya wabur niku wong sepur kereta. Ya wabur bulis raya ala khil. Nah, Mbak Yaya Bunur niki teng Arab Lami ngerti bahasa Arab. Sepur, kamu mau pergi kemana? Podo nang Indonesia, naik kereta api. Dot loh, ini ke kampus. Akibat salah paham. Gino bangke? Gino bangke? Balon tuan diaro Leila. Itu artinya adalah ketika aku berjalan melewati rumahnya Laila, lalu menghadapkan badan ini di hadapan rumah itu, dan ketika aku menghadapkan dada ini ke rumah itu, bukan sejatinya karena aku mencintai rumah, tapi karena aku mencintai orang yang ada di dalam. Wow. Sampai nang situ dulur dinyanyikan lagune Abu Bakar Balfadi. Ya teri amri ila aisha kulli ma tabat wa ala al-aish مليت سفنا هذه العيش قلبي من الفرقان ومرش ini kan padahal itu lagu biasa ngono iku wong sampean malah lagune gurune sampean lagune Mbah Sunan Kalijaga sing mengandung makna sufi dan tarekat jenengan malah gak apa lir tandore wong sungile ijo royo tentang ketentraman hati dan hidup ketika beribadah kepada Allah yang baik. Amdan liilet ke apal bun sama ke sopo model potongan ngengeng itu ya rungkat apa lagi lagu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Hasan waktu tiba joget-joget Masya Allah niku burdah burdah itu ada tingkatannya syair di dalam Islam itu ada burdah, ada madkhul Rasul. Maulid Barzanji ini madkhul Rasul. Madkhul Rasul itu syairnya ditulis bukan oleh orang sembarangan, sehingga ketika membacanya panjenengan nek pengen angsal ganjaran barokah sing kathah kedah enten sanade. Lah kula wong NU mun angsal sanad saking Kyai NU Maulid Barzanji. Malah tinggal lah. Diwoco langsung sing kudu. Iya. Iya tapi apa kalau enggak? Apa? Oh, protes monggo. Aku gak pernah gawat centeng. Ayo, ini sapa sing jan. Wong cebon, Mak. Gino nggih. Gino nggih. Jadi Maulid Barzanji catat itu orang itu. Nggih, Bu Nyai Munawarah nggih. Muslimat jangan sentuh gurura, gak ada syarat jangan. Sing ada Maulid Barzanji. Ketika orang NU membaca Maulid Barzanji,
Insya Allah muassis Nahdlatul Ulama yang di sana akan bertanya, itu santriku. Ngomong Arab, tuh muatir, wong Arab lagi ngomong diamin-amin, disangka